Jabatan fungsional dan angka kredit guru. Anggota kelompok 3. Yuli Susanti, 2140301187. Isna Febria Rahmawati, 2140301193. Husnul Khotimah, 2140301194. Luluk Mufidah, 2140301195. Dewi Larasati, 2140301201. Elsa Megi Rahmadani, 2140301202. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian jabatan fungsional guru dan angka kredit. Nah, jabatan fungsional guru merupakan jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan angka kredit adalah satuan penilaian dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional. Materi yang selanjutnya yaitu tugas utama guru. Guru memiliki tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Tanggung jawab guru. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian tanggung jawab yang lainnya itu guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau bimbingan dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Kewajiban. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau bimbingan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pengayaan. Yang ketiga, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Unsur dan subunsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya. Yang pertama yaitu ada pendidikan. Di dalam pendidikan ini terdapat dua macam jenis pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, diklat, prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat, pendidikan dan pelatihan atau STTPP, prajabatan atau sertifikat tertentu program induksi. Nah, kemudian yang lainnya ada pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Nah, di sini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian ada melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. Dan ada juga yang terakhir melaksanakan tugas lain yang relevan dengan tugas fungsi sekolah atau madrasah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengembangan keprofesian. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan diri, yang kedua ada publikasi ilmiah, yang ketiga ada karya inovatif. Nah, yang pertama ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini dijadikan beberapa macam, diantaranya yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru. Nah, kemudian publikasi ilmiah ini juga dibagi beberapa hal. Yang pertama ada publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Dan yang kedua ada publikasi buku teks pelajaran, buku penggayaan dan pedoman guru.
Nah, yang ketiga tadi ada karya inovatif. Ini meliputi ada menemukan teknologi tepat guna, kemudian menemukan atau menciptakan karya seni. Selanjutnya, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, yang terakhir ada penunjang tugas guru sendiri, yaitu yang pertama, memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang diampunya. Kemudian yang kedua, memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Ketiga, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, kegiatan yang mendukung tugas guru ini antara lain, yang pertama, membimbing siswa dalam mempraktik kerja nyata atau praktik industri atau ekstrakurikuler dan sejenisnya. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu menjadi organisasi profesi atau kepramukaan. Yang ketiga, menjadi tim penilai angka kredit. Dan yang terakhir, menjadi tutor pelatih atau instruktur. Rincian kegiatan yang dilakukan. A. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. B. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Menyusun silabus pembelajaran. D. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. E. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. F. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya. G. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. H. Melaksanakan perbaikan atau remedial dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. I. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. J. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. K. Melaksanakan pengembangan diri. L. Melaksanakan publikasi ilmiah. M. Membuat karya inovatif. Jenjang jabatan fungsional guru. Jabatan guru dibagi menjadi 4, yakni guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Pada setiap jabatan guru dibagi menjadi beberapa pangkat dan golongan ruang. Jabatan guru pertama dibagi menjadi 2 pangkat dan 2 golongan ruang, yakni penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Jabatan guru muda dibagi menjadi 2 pangkat dan 2 golongan ruang, yakni penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Jabatan guru madya dibagi menjadi 3 pangkat dan 3 golongan ruang, yakni pembina dengan golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 dengan golongan ruang 4B, dan pembina utama muda dengan golongan ruang 4C. Jabatan guru utama dibagi menjadi 2 pangkat dan 2 golongan ruang, pembina utama madya golongan ruang 4D, dan pembina utama dengan golongan ruang 4E. Pada setiap pangkat guru telah ditentukan skor, yakni angka kredit kumulatif yang harus dimiliki, yakni guru pertama penata muda golongan 3A dengan angka kredit kumulatif 100, guru pertama penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B dengan angka kredit kumulatif 150, guru muda penata dengan golongan ruang 3C dengan angka kredit kumulatif 200. Guru muda penata tingkat 1 golongan ruang 3D dengan angka kredit kumulatif 300. Guru madya pembina dengan golongan ruang 4A dengan angka kredit kumulatif 400. Guru madya pembina tingkat 1 dengan golongan ruang 4B dengan angka kredit kumulatif 550. Guru madya pembina utama muda dengan golongan ruang 4C dengan angka kredit kumulatif 700. Guru utama pembina utama madya dengan golongan ruang 4D dengan angka kredit kumulatif 850. Guru utama pembina utama dengan golongan ruang 4E dengan angka kredit kumulatif 1050. Angka kredit kumulatif dapat didapatkan dengan melakukan publikasi ilmiah dan juga karya inovatif. Hasil wawancara jabatan fungsional dan angka kredit guru. Yang kami wawancarai yaitu Dr. Anda Harini Susilowati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus menjabat sebagai tim penilai angka kredit tingkat Kabupaten Magelang.
Beliau mengajar di salah satu SMA negeri di Magelang, yaitu SMA Negeri 1 Bandungan. Pemaparan mengenai persyaratan dalam kenaikan golongan itu sendiri, di mana syarat pengangkatan pertama antara lain 1. Berijazah paling rendah sarjana S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. 2. Pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang 3A, tersedia formasi. Setiap unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 3. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. 4. Pengangkatan pertama tersebut merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru dari calon PNS. Dalam wawancara ini sendiri, tim penilaian angka kredit tingkat Kabupaten Magelang memaparkan mengenai bagaimana tahapan dalam meningkatkan golongan, di mana mengacu pada angka kredit terdapat beberapa aturan dan ketentuan dalam polling penilaian. Di antaranya, mengenai membuat 4 karya ilmiah sebagai poin tambahan. Selain itu, membuat publish pada koran mengenai karya tulis dan melanjutkan jenjang S2 maupun S3. Dengan begitu, angka kredit dapat meningkat sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku. Pada saat ini, program pemerintah mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat sebagai PPPK adalah acuan pemerintah dalam cakupan keguruan yang belum diangkat menjadi PNS, di mana dalam hal ini sendiri terdapat kontrak PPPK cuma setahun minimal dan maksimal 5 tahun. Tidak ada aturan atau jaminan akan dilanjutkan kontrak kerja. Oleh karena itu, tim penilaian angka kredit Kabupaten Magelang menyarankan untuk ikut terlibat dalam tes CPNS yang diselenggarakan pemerintah. Sekian, terima kasih.